Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, sekalian penonton. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah eh, pengembangan media video dan televisi. Jadi pembahasan pertama akan kita bahas eh, tentang tentang analisis film pendek yang telah dibagikan oleh Bapak Mastur. Jadi langsung saja ke presentasinya. Akan saya share screen. Oke, baik. Sebelumnya apakah share screen-nya sudah terlihat? Terlihat. Sudah. Oke. Heeh. Jadi perkenalkan sebelumnya, eh, kami dari kelompok 4 yang akan membahas tentang analisis film pendek pada video Langit Tak Selamanya Abu-Abu. Anggota kelompok 4 terbagi menjadi 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 atau 6? 1, 2, 3, 4, 5 orang yang terdiri dari Azahra Nurrahmi, Khairunisa, Kamilia Salsabila, Sutrisno, dan Rosinta Nur Aisyah. Lanjut selanjutnya ada pembahasan tentang eh, pendapat-pendapat anggota kelompok 4 terhadap video. Jadi menurut saya apapun bentuknya tindak perundungan atau bullying eh, tidak dibenarkan sama sekali karena hal tersebut akan menimbulkan dampak negatif yang luar biasa pada korban, bahkan biasa mengarah ke bunuh diri. Tindak perundungan tidak hanya dilakukan oleh orang tua ke anak, orang dewasa ke anak-anak, guru ke siswa, akan tetapi bisa juga oleh siswa ke guru. Sebagaimana diceritakan dalam video berikut, perundungan siswa terhadap guru adalah salah satu masalah besar dalam dunia pendidikan. Dibutuhkan peran orang tua, lingkungan, dan kesadaran dalam diri sendiri untuk siswa dapat menghargai sesama manusia. Guru bukan saja dijadikan sebagai pengajar, tapi juga teman belajar. Dari kejadian ini, kita bisa belajar menjadi siswa-siswi yang mempunyai karakter yang baik. Eh, Mungkin itu saja dari pendapat saya. Selanjutnya, eh, mungkin pendapat dari rekan saya, Aisyah. Silahkan dilanjutkan. Baik, di sini saya ingin berpendapat tentang film yang judulnya Langit Tak Selamanya Abu-Abu. Nah, pada film ini itu disampaikan pesan tentang bagaimana sih cara mengatasi kasus perundungan yang terjadi di sekolah. Jadi, ketika ada kasus perundungan, maka segera lapor ke guru atau hubungi layanan layanan SAPA dengan cara menghubungi 192 atau lapor melalui website kemendikbud.lapor.com.id gitu. Nah, terus untuk soal acting dan penokohan dari setiap pemeran di film ini itu sudah sangat bagus. Mereka pun begitu menghayati peran mereka masing-masing, baik itu bapak guru, ibu guru maupun para siswanya. Nah, untuk teknik pengambilan gambar atau pencahayaan, terus juga komposisi ruang dan waktu pada film ini juga saya bilang sangat bagus. Namun ada beberapa bagian gitu. Salah satunya itu ada bagian yang kurang tepat ketika perkenalan nama siswa. Nah, di sana ada teknik pengambilan gambar si Fajar yang kurang jelas, kayak rada blur dikit gitu, dan teksnya itu bertulisan nama Fajar, namun kurang dekat dengan si tokoh Fajarnya ini. Khawatirnya kan ketika orang atau pemirsa yang menonton film ini, maka akan terjadi mispersepsi gitu pada bagian tersebut. Nah, kemudian untuk masalah estetika dari kualitas gambar dan transisi film ini sudah sangat bagus. Begitupun pada tata suaranya pada awal Pak Guru masuk ke kelas. Nah, itu ada bagian di mana editor menyisipkan sound effect langkah kaki dari si guru tadi. Nah, yang itu tuh kan berfungsi sebagai memberikan tekanan pada bagian tersebut dalam suatu adegan. Kemudian juga editor juga menyisipkan sound effect suara ribut kelas. Jadi semakin hidup suasananya. Dan terakhir itu tuh ada bagian siswa yang mencoret-coret sepeda motor Bapak Guru yang di sana terjadi perundungan. Nah, di situ editor juga menyisipkan sound effect burung berkicau di mana agar menciptakan suasana
di luar kelas gitu agar semakin hidup. Itu fungsi mungkin dari sound effect tersebut. Kemudian untuk sinopsis film itu sendiri, kalau menurut persepsi saya, nah itu filmnya itu di pagi hari ada Pak Guru yang masuk kelas untuk niatnya itu untuk mengajarkan kepada para siswanya tentang pelajaran bahasa Indonesia. Namun karena guru itu memiliki penyakit sulit berbicara atau dalam tanda kutip dia itu gugup, ada beberapa siswa yang kemudian membuli Pak Guru secara terang-terangan. Nah, ketika Pak Guru itu tahu kan siswanya itu membuli dan akhirnya ketahuan oleh ibu kepala sekolahnya bahwa terjadi pembulian pada guru tersebut, akhirnya siswa-siswa itu dipanggil dan ingin diberi hukuman. Namun Pak Guru ini mencegah hal tersebut. Beliau malah memberi nasihat dan memaafkan para siswanya yang telah membuli beliau gitu. Akhirnya para siswa pun tersadarkan bahwa mereka tuh salah dan mereka tuh menyesal. Kemudian pada akhir cerita para siswa pun meminta maaf kepada si bapak guru ini. Gitu. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin ada pendapat dari teman-teman lain. Terima kasih. Baik, mungkin rekan yang lainnya, eh, apakah Eca atau Zahra? Mungkin Eca duluan deh untuk mengutarakan pendapatnya. Oke, jadi menurut aku dari pesan yang terkandung di dalam film pendek yang berjudul eh, Langit yang Selamanya Abu-Abu yang diproduksi oleh Kemendikbud RI ini mengangkat kisah tentang tema perundungan atau pembulian yang terjadi pada seorang guru di sekolah. Pesan yang disampaikan dalam film tersebut betapa pentingnya untuk selalu mematuhi aturan apapun itu, juga bagaimanapun caranya bersikap sopan santun yang harus kita lakukan terhadap guru ataupun orang tua, meski bagaimanapun kondisi orang tua tersebut atau guru tersebut. Dan kita tetap harus menjaga kesopan santunan. Lalu, akting para pemain di dalam film tersebut sudah sangat baik menurut aku dalam memerankan masing-masing karakter yang mereka perankan. Terlihat dari para guru yang menampilkan mimik wajah yang memelas, dari Pak Guru yang menampilkan mimik wajah yang memelas, hingga cara bicara yang sangat bisa menyesuaikan ketika sedang gugup pada sesi pertama kali mengajar di sekolah tersebut. Lalu juga para siswa yang sangat menghayati sebagai siswa-siswa yang nakal. Teknik pengambilan gambar atau skinnya pun juga sudah memiliki kualitas yang bagus. Dimulai dari pengambilan angle yang tepat dan pencahayaan yang pas menambah kualitas video. Lalu tone warna pada video atau film tersebut sangat pas karena tidak terlalu terang atau mencolok yang membuat mata tidak sakit. Kualitas video sudah sangat jelas hingga membuat mata yang menonton menjadi segar, dan untuk tata suaranya juga dapat didengar dengan jelas saat musik muncul pun tidak bertabrakan dengan suara tokohnya. Selanjutnya sinopsis pada film ini mengisahkan seorang guru yang baru saja bertugas pertama kali mengajar di sebuah kelas yang ada di sekolah menengah atas. Pada pertama kali usaha beliau mengajar, beliau mempunyai hambatan dalam berbicara atau bisa dibilang gagap. Dan dengan adanya kekurangan itu membuat para siswa di kelas tersebut ada yang berani dengan terang-terangan mengejek beliau, bahkan ada yang berani melakukan hal buruk lainnya terhadap guru tersebut. Tetapi beliau tidak putus asa dan tidak membenci siswa-siswa tersebut. Pak Guru justru memaafkan dan memberikan nasihat yang baik kepada mereka serta memberi mereka kesempatan untuk tidak mengulangi kelakuan tersebut. Mungkin itu aja yang bisa aku berikan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, teman-teman. Selanjutnya ada dua rekan lagi. Siapa yang mau duluan, Zahra atau Salsa? Dipersilahkan aja langsung duluan ya. Baiklah, saya akan memberikan pendapat saya mengenai film pendek ini yang berjudul Langit Tak Selamanya Abu-Abu yang diproduksi oleh Kemendikbud. Nah, ide yang diangkat dalam film pendek ini adalah mengenai bullying atau penindasan yang terjadi di sekolah menengah atas terhadap seorang guru dari siswa-siswa nakal di kelasnya. Amanat yang didapat dari film pendek tersebut adalah penindasan adalah hal yang sangat tercela karena itu dapat menurunkan harga diri seseorang. Bullying ada dalam berbagai bentuk seperti bentuk verbal, verbal itu seperti mencemooh tentang gaya bicara gurunya, dan ada juga bentuk seperti tulisan cemoohan di motor gurunya.
Nah, bullying itu dapat terjadi terus-menerus sehingga sang pelaku akhirnya tertangkap basah dan diadili. Meskipun ejekan siswa-siswa nakal itu tersebut sangat tidak bisa diterima, tetapi Pak Guru itu tetap saja bersikap baik hati dan lembut terhadap mereka, yang akhirnya bikin para siswa nakal itu ya malu dan bertanggung jawab dan perlahan-lahan memperbaiki sikap mereka. Nah, acting dari semua pemeran yang dalam film pendek tersebut sudah lumayan bagus. Namun ada kritikan di bagian tentang Pak Gurunya yang gagap. Nah, pada saat di pertemuan pertamanya, Pak Guru tersebut menyebutkan tentang kondisi bicaranya yang gagap. Tetapi di pertemuan setelahnya, gaya bicaranya malah lancar, yang menyebabkan masalah kontinuitas, yang naratifnya itu tidak sesuai. Nah, jikanya Pak Gurunya hanya menjelaskan bahwa dia gagap saat dia gugup dan tidak percaya diri, mungkin akan masuk akal bahwa selanjutnya dia mungkin lebih percaya diri di pertemuan selanjutnya. Nah, selanjutnya para siswa di kelas tersebut terlihat seperti tidak memiliki moral. Bahkan mereka malah ngikut-ngikut aja perkataan semua para siswa nakal itu. Padahal kan secara realistis tidak semua siswa akan ngikutin perkataan kata-kata yang siswa yang nakal. Pasti mereka ada juga yang merasa kasihan terhadap Pak Guru tersebut. Nah, untuk dari aspek teknik pengambilan gambar, pencahayaan dan komposisi ruang dan waktunya sudah cukup baik. Pencahayaannya bagus dan tidak terlalu terang. Komposisinya pun bagus. Teknik pengambilan gambaran pun sesuai. Estetikanya pun sudah lumayan bagus. Scene-nya tertata dan suaranya pun jelas. Kualitas gambarnya pun sangat bagus dan transisinya mulus. Baiklah, itu saja pendapat dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih atas pendapatnya. Mungkin selanjutnya yang terakhir ada Kak Salsa untuk mengutarakan pendapatnya, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan berpendapat tentang film Langit Tak Selamanya Abu-Abu. Sebelumnya, saya akan membacakan sinopsis dari film tersebut, di mana alur film ini dimulai dari kedatangan Pak Guru yang ingin mengajar di suatu kelas. Pak Guru merasa gugup karena baru kembali mengajar setelah sekian lama. Akhirnya mengakibatkan beliau gagap ketika berbicara di hadapan para siswa. Hal ini menjadi bahan tertawaan siswa-siswa nakal di kelas itu. Hingga seterusnya, Pak Guru akhirnya menjadi bahan perundungan oleh para siswa nakal. Namun, ketika para siswa nakal itu ingin diberikan hukuman oleh Bu Guru yang mengetahui tindakan perundungan mereka, Pak Guru yang menjadi korban perundungan justru menolak memberi hukuman dan memilih cara halus dengan memberikan nasihat kepada para siswa nakal tersebut. Kemudian, pada akhirnya, siswa-siswa nakal tersebut sadar akan perbuatannya yang salah dan meminta maaf kepada Pak Guru. Baik, di sini film pendek itu secara umum membahas mengenai perundungan, suatu tindakan tak menyenangkan dan cenderung merugikan bagi korban yang mengalaminya. Oleh karena itu, melalui film pendek tersebut diharapkan orang-orang tidak menyepelekan perundungan. Pesan yang disampaikan dalam film tersebut adalah mengenai pentingnya untuk menanamkan sikap saling menghargai sesama manusia, bertanggung jawab, dan saling peduli. Selanjutnya saya akan mengomentari akting para pemeran di dalam film tersebut, di mana semuanya sudah baik, khususnya para pemeran siswa yang menjadi pelaku perundungan, di mana dari segi ekspresi, mimik, dan gaya bicara sangat menggambarkan siswa yang nakal. Untuk teknik pengambilan gambar dan pencahayaan juga sudah baik, tata suara sudah baik, dialog yang diucapkan setiap pemeran dapat terdengar dengan jelas. Ditambah lagi, adanya subtitle yang disematkan di bagian bawah sehingga semakin memperjelas setiap ucapan yang disampaikan oleh para pemeran. Penggunaan soundtrack yang diperdengarkan di akhir film sudah tepat karena menjadi penguat dari tema film pendek tersebut. Akan tetapi, saya ingin menambahkan sedikit komentar lagi di mana lebih baik jika scene dua orang yang menyanyikan soundtrack tidak perlu ikut ditampilkan, cukup diperdengarkan suaranya saja dengan tampilan scene yang berbeda. Karena penampilan scene menyanyi
di akhir dirasa kurang berhubungan dengan scene-scene sebelumnya dan cenderung terlihat seperti tayangan musik video. Sementara film pendek ini seharusnya lebih fokus menayangkan scene yang berkaitan dengan edukasi. Sekian saja komentar dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kawan-kawan sekalian atas pendapat dan komentarnya terhadap film atau video pendek yang judulnya, yang namanya Langit Tak Selamanya Abu-Abu. Baik, eh jadi saya akan menyimpulkan dari pendapat-pendapat kawan-kawan sekalian, yaitu tunggu sebentar. Eh, jadi dalam film tersebut pesan yang terkandung di dalam film itu adalah tindakan perundungan atau bullying tidak dibenarkan sama sekali jika kasus perundungan terjadi. Maka segera lapor ke guru atau hubungi layanan SAPA dengan menghubungi 192 atau laporkan melalui web yang ada tertera pada video berikut. Selanjutnya ada acting. Jadi menurut kawan-kawan sekalian tadi, acting para pemain film Langit Tak Selamanya Abu-Abu dari segi penokohan dan bermain peran sudah sangat bagus. Para pemeran yang menjadi guru maupun siswa telah berhasil menghayati peran mereka masing-masing. Peran mereka masing-masing dengan baik. Ada sedikit kritikan yaitu di karakter Pak Guru yang disebut memiliki kondisi bicara yang gagap, tetapi malah lancar pada pertemuan selanjutnya. Selanjutnya ada teknik pengambilan gambar pencahayaan, komposisi ruang dan waktu, yaitu untuk teknik pengambilan gambar pencahayaan dan komposisi sudah cukup bagus. Tone warna pada film tersebut sangat pas, tidak terlalu terang sehingga membuat mata nyaman ketika melihatnya. Selanjutnya ada kritikan, namun teks yang bertuliskan salah satu nama tokoh Fajar, peletakannya terlalu jauh dari pemerannya sehingga bisa menimbulkan kesalahan persepsi dalam pemahaman para penonton. Bisa dilihat pada eh, layar berikut, eh, subtitle atau apa tulisan namanya itu terlalu jauh. Berikutnya ada estetika dari kualitas gambar, transisi, tata suaranya, dan penataan artistiknya. Estetika dari kualitas gambar dan transisinya sudah sangat bagus. Begitupun pada tata suaranya, di mana dialog para tokoh terdengar dengan jelas, penambahan sound effect dan soundtrack semakin menghidupkan suasana dan menguatkan tema di dalam film. Eh, namun penayangan scene penyanyi soundtrack di akhir film cenderung memberikan kesan seperti penayangan musik video, dan hal ini dirasa kurang tepat karena seharusnya film pendek ini lebih fokus menayangkan kumpulan scene yang saling berhubungan dan masih berkaitan dengan edukasi. Selanjutnya ada sinopsis. Jadi sinopsis dalam film ini mengisahkan seorang guru yang baru saja bertugas pertama kali mengajar di sebuah kelas yang ada di sekolah menengah atas atau SMA. Pada pertama kali usaha beliau mengajar, beliau mempunyai hambatan dalam berbicara atau bisa dibilang gagap. Dan dengan adanya kekurangan itu membuat para siswa di kelas tersebut ada yang berani dengan terang-terangan mengejek beliau, bahkan ada yang berani melakukan hal buruk lainnya terhadap guru tersebut. Tetapi beliau tidak putus asa dan tidak membenci siswa-siswa tersebut. Pak Guru justru memaafkan dan memberikan nasihat yang baik kepada mereka, serta mereka memberi mereka kesempatan untuk tidak mengulangi kelakuan nakal mereka. Nah, mungkin itu saja topik pembahasan pada presentasi pertama dari kelompok 4. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya akan kita lanjutkan eh, topik pembahasan selanjutnya eh, mengenai tentang pengembangan media video dan televisi yang bertema eh, tayangan edukatif dan non edukatif. Oke, baik. Eh, langsung saja ya. Eh, ada anggota kelompok lagi. Jadi anggota kelompok 4 itu terdiri dari 5 orang. Ada Azahra Nur Rahmi, Kamilia Salsabila, Khairunisa, Rosinta Nur Aisyah, dan saya sendiri Sutrisno. Eh, langsung saya jelaskan saja.
Tayangan edukatif itu merupakan adalah jenis program atau konten yang dirancang khusus untuk memberikan informasi, pengetahuan, atau pelajaran kepada pemirsa dengan tujuan pendidikan. Tayangan ini dapat berupa program televisi, video online, film, atau media lainnya yang disusun agar memiliki nilai pendidikan. Tujuannya adalah untuk mengedukasi, menginformasikan, atau menginspirasi pemirsa dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Tayangan edukatif memiliki peran penting dalam membantu individu memperluas pengetahuan mereka, mengembangkan keterampilan, dan merangsang minat dalam berbagai subjek. Selanjutnya ada berikut tayangan yang ada pada televisi yang memiliki nilai edukatif. Mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya, dipersilahkan. Baik, saya akan lanjutkan. Nah, jadi di slide ini sudah tertera beberapa contoh tayangan televisi yang bersifat edukatif. Yang mungkin tidak asing ya di mata kita. Seperti itu ada Enak Bikin Enak, terus juga Jejak Si Gundul, Si Otan, Dunia Binatang, Dreambox Indonesia, Jejak Petualang, On the Spot, Si Bolang, dan masih banyak lainnya. Nah, kemudian kenapa sih ini termasuk tayangan edukatif? Nah, karena tayangan ini tujuannya dibuat untuk menyampaikan berbagai informasi dan pengetahuan kepada penonton atau pemirsa. Contohnya ini seperti tayangan Enak Bikin Enak. Nah, tayangan ini menceritakan kehidupan di desa yang dibawakan oleh karakter Mak Enah. Jadi Mak Enah ini yang menjadi peran utamanya. Kenapa sih jadi bersifat edukatif? Karena memperkenalkan masakan tradisional yang mungkin sekarang jarang kita temui. Dari bahan-bahan makanan yang mungkin tidak terlihat biasa-biasa saja. Nah, itu. Terus juga ada si Otan, yang acara ini dibawakan oleh seekor karakter orang hutan yang dinamakan Otan, di mana si Otan ini yang sharing atau berbagi ilmu tentang binatang yang ada di sekitar alam kita. Dan untuk tayangan si Otan ini pun dikemas dengan sebaik mungkin dalam format yang mudah dicerna dan dipahami oleh anak-anak. Jadi bagus banget untuk ditonton untuk semua umur, termasuk anak-anak pun juga mudah untuk mencerna apa yang disampaikan si Otan. Nah, kemudian ada tayangan Dreambox, di mana meskipun acara ini tuh seperti kuis-kuis berhadiah, tetapi kuis tersebut sangat-sangat menarik gitu, seperti ada pertanyaan kepanjangan dari sebuah kata, apa tuh kepanjangannya, terus ada beberapa kota di dalam sebuah provinsi, atau apa sih nama ibu kota dalam sebuah negara gitu. Nah, meskipun yang menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut itu adalah para peserta yang di dalam acara, tapi penonton pun juga sebenarnya ikut termotivasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau kuis-kuis yang telah disuguhkan oleh si pembawa acara tersebut. Nah, kemudian siapa sih yang nggak asing gitu sama On the Spot? Pasti semua orang tahu acara On the Spot. Nah, acara ini tuh disuguhkan dengan format yang sangat-sangat menarik ya. Ada tentang keajaiban dunia, terus juga fakta-fakta menarik, bahkan ada trivia yang menarik mengenai benda-benda yang sering ditemui. Nah, mungkin masih banyak lainnya tentang tayangan edukatif, tapi mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan di forum ini gitu. Mungkin bisa di next. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya maaf sebelumnya. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa tayangan channel YouTube yang edukatif atau mendidik. Yang pertama ada Sisi Terang, DW Indonesia, Daftar Populer, Neuron, Facelift, 1% Indonesian Life School, Lampung Cerdas, Kok Bisa, Belajar Era Digital, dan Sepulang Sekolah. Nah, dari 10 tayangan channel YouTube edukatif tadi, akan saya sampaikan penjelasannya 3 saja. Yang pertama, dari Sisi Terang. Sisi Terang ini adalah channel yang diperuntukkan bagi setiap orang yang haus pengetahuan yang tak pernah berhenti. Video-video yang disajikan membahas topik beragam, mulai dari penemuan sains terbaru, penjelajahan ruang angkasa, misteri, kisah nyata mewujudkan, kesehatan dan kebugaran, ujian dan teka-teki seru, kiat-kiat yang berguna untuk perkembangan diri, psikologi, hubungan, dan gawai. Lalu yang kedua, Daftar Populer. Channel Daftar Populer ini berisi kumpulan informasi populer di dunia yang disajikan dalam bentuk video.
Channel ini hadir untuk menyebarkan informasi unik dan menarik sebagai bahan pembelajaran dan transformasi ilmu. Channel ini terdiri dari beberapa pembahasan seperti misteri, teknologi, otomotif, komedi, tips and trik, wisata, serta fakta dan peristiwa yang menarik yang terjadi di dunia. Selanjutnya, 1% Indonesian Life School. Channel yang menjadi media edukasi life skills dengan mengajarkan pelajaran hidup yang tidak diajarkan di sekolah untuk mencapai kehidupan ideal yang semua orang berhak dapatkan. Hal-hal yang akan dipelajari di channel ini yaitu kemampuan dasar kehidupan, personal finance, pemahaman diri, hubungan sosial, produktivitas dan karir, serta makna hidup. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan lagi oleh rekan saya. Baiklah, akan saya lanjutkan. Nah, saya akan menjelaskan yaitu tayangan non-edukatif. Nah, tayangan non-edukatif adalah jenis program atau konten yang tidak memiliki tujuan utama untuk memberikan informasi, pengetahuan, atau pelajaran pada pemirsa, dan lebih fokus pada hiburan atau menghibur pemirsa atau memenuhi kebutuhan hiburan mereka tanpa memberikan aspek pendidikan dan signifikan. Nah, saya langsung saja, adapun beberapa tayangan yang bersifat tidak edukatif seperti Opera Van Java, Insert, Silet, Dahsyat, The Academy, Putih Abu-Abu, Ganteng-Ganteng Serigala, Anak Jalanan, Dari Jendela SMP, dan Anak Langit. Nah, akan saya jelaskan 3 acara TV yang tidak mendidik, yaitu yang pertama, Putih Abu-Abu. Nah, Putih Abu-Abu adalah sebuah sinetron yang ditayangkan di SCTV. Sinetron ini tentang pergaulan bebas anak SMA. Isi sinetron ini sangat mengeksploitasi gadis remaja karena penggunaan rok mini di sekolah. Padahal SMA sekarang mewajibkan menggunakan rok panjang. Bahkan sinetron ini sangatlah tidak mendidik karena mengajarkan pacaran di sekolah. Nah, yang kedua yaitu Ganteng-Ganteng Serigala. Sama seperti acara sebelumnya, ditayangkan di SCTV. Alur cerita dan karakter dalam sinetron ini sangat jauh dari realita kehidupan sehari-hari. Bahkan terjadi pencitraan yang tidak realistis, seperti remaja yang memiliki kekuatan supernatural, bisa meminum darah, sehingga bisa menyebabkan kematian kepada manusia. Nah, hal ini memberikan ekspektasi yang tidak realistis kepada pemirsa. Selain itu, sinetron ini sangatlah tidak mendidik karena mengajarkan pacaran di setiap adegan-adegan di dalam sinetron tersebut. Nah, yang ketiga yaitu Anak Jalanan. Sinetron Anak Jalanan ini sering mendapat kritik karena mengangkat cerita anak jalanan yang sangat didramatisasi dan konfliknya yang sangat berlebihan dan sangat tidak realistis dengan realitas sosial yang sekarang. Sinetron Anak Jalanan ini dikatakan tidak mendidik dan sangat justru merusak proses pembentukan karakter bangsa. Karena di dalam sinetron ini banyak sekali adegan tokoh utamanya itu memiliki masalah dengan geng motor yang lain. Jadi mereka selalu yang kemudian berimbas kepada perkelahian dan diselesaikan dengan balapan liar. Nah, mungkin itu saja dari saya tentang tayangan non-edukatif. Akan saya serahkan kepada rekan saya. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kami, yaitu tayangan edukatif memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan dan pengembangan individu. Tayangan edukatif dapat menjadi sumber informasi yang berharga, mereka dapat membantu pemirsa memahami konsep-konsep ilmiah, sejarah, budaya, dan berbagai topik lainnya.
Tayangan edukatif dapat mengajarkan keterampilan praktis dan keterampilan hidup seperti keterampilan berhitung, berpikir kritis, berbicara di depan umum, atau keterampilan sosial. Tayangan edukatif yang menarik dan informatif dapat merangsang minat dan keinginan untuk belajar lebih lanjut tentang subjek tertentu. Dengan demikian, tayangan edukatif dapat berperan sebagai alat penting dalam upaya pendidikan dan pengembangan individu, baik sebagai tambahan untuk pendidikan formal maupun sebagai sumber informasi dan inspirasi yang berkelanjutan. Oke, baik. Itu dia tadi dua topik pembahasan dari kelompok 4. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Eh, Video ini akan ditampilkan pada link YouTube. Nanti akan link YouTube-nya akan dikumpulkan. Mungkin itu saja dari kami semua. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.